Yesus itu sempurna Tuhan, begitu menurut kalian gitu kan? Suaranya mendem Pak, ulang lagi Pak. Jadi Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu gitu? Tuhan lah, Tuhan yang menciptakan kau. Kok kami? Oh Tuhan Yesus. Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. Jadi yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut, manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Cuman singkong yang dicabutnya Pak. Salib. Gitu. Yang cabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak ada, karena Tuhan Yesus itu bukan singkong. Jadi nggak dicabut. Kan manusia bukan singkong dicabut-cabut. Hello. Hello, singkirkan. Hello. Namamu saudaranya Sahrukan ya, singkirkan. Saudaranya Sahrukan atau Salman Khan, Pak? Bukan saudara siapa-siapa sih. Kenapa namanya disingkirkan? Cuma lucu aja sih tadi itu yang debat tadi yang soal ini gitu kan. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya Islam, Muslim. Aktor Instagram, Muma ngeri. Silakan Pak, gimana? Tadi kan kamu bilang yang soal apa ya? Yang tadi soal mengenai tadi pembahasan saudara Muslim saya tadi yang satunya siapa ya namanya gue lupa, mengenai Tuhan tidak diperanakkan begitu kan. Tadi kamu bilang Tuhan itu begini mana anaknya apanya. Itu kan memang Tuhan seperti itu. Itulah kelebihannya Tuhan, kan spesial gitu kan, nggak ada samanya. Tuhan itu sebenarnya nggak boleh ada yang samanya gitu kan. Oh, dia udah sama seperti makhluknya bernama? Kok bernama? Gini aja, ini kan pembahasan kita mengenai Loh, Yesus itu sebenarnya Allah itu nama bukan? Tadi temanmu kan katanya kan kamu mau menukil pernyataan temanmu. Temanmu bilang Allah itu bernama. Jadi Yesus Kamu itu, bilang barusan Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dia bahkan sudah menyamakan dirinya dengan makhluk bernama. Konsisten dulu dong. makanya Tuhan itu nggak boleh ada. Itulah kelebihan dari Tuhan kami. Apa kelebihannya, Pak? Nggak boleh, memang Tuhan itu seperti itu. Dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Kok sama seperti batu, tidak beranak dan tidak diperanakan? Kok batu? Dia sudah sama seperti ciptaannya. Oh, jadi Yesus itu sempurna Tuhan, begitu menurut kalian gitu kan? Suaranya mendem Pak, ulang lagi Pak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan gitu maksud kamu gitu? Tuhan lah, Tuhan yang menciptakan kau. Kok kami? Oh Tuhan Yesus. Semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus yang ciptain. Jadi yang mencabut nyawa Yesus itu di kayu salib itu siapa? Gak ada yang cabut, manusia itu mati bukan karena dicabut. Kau kira singkong? Cuman singkong yang dicabutnya Pak. Salib. Gitu. Yang cabut nyawanya Yesus itu siapa? Tidak ada, karena Tuhan Yesus itu bukan singkong. Jadi nggak dicabut. Kan manusia bukan singkong dicabut-cabut. Gimana sih? Gimana ceritanya kok nyawa dicabut? Sekarang saya tanya Anda, kalau manusia itu mati dicabut nyawanya, berarti Tuhan itu jahat dong. Mematikan, mencabut-cabut nyawa. Biarin aja napi di dalam. Kenapa sih Tuhan nyabut-nyabut nyawa? Oh jadi Kenapa dicabut-cabut nyawa? Mending ditanam nyawa. Gak ada suara Bapak ini. Ini harus disingkirkan ini. Sesuai dengan namanya. Gak ada suaramu Pak. Gak greget Pak. Aku kayak ngomong sendiri. Daripada nyabut mending nanam nyawa. Halo. Iya. Islam, Kristen, Muhammad. Alhamdulillah Islam. Anda nabi atau tidak? Apa pertanyaannya? Anda nabi atau tidak? Anda bertanya seperti itu aneh nggak? Tidaklah, karena namamu Muhammad seperti nabi. Anda Muhammad, Anda nabi tidak? Itu tuh bukti kecintaan saya kepada baginda Rasulullah. Apakah Anda istrinya banyak? Gimana? Apakah Anda istrinya banyak? Saya belum menikah. Tidak cinta. Berarti kau tidak membuktikan kecintaanmu terhadap Nabi. Saya kalau cinta sama Taehyung, saya akan pakai baju yang sama dengan Taehyung. Itu bukti kecintaan saya terhadap Taehyung, suami saya yang di Korea. Berarti Anda tidak begitu mencintai baginda. Baik. Ya,
Apakah Anda berwajah masam kepada orang buta? Tidak. Anda tidak lagi mencintai Nabi karena Nabi di Abasa juga mukanya asam terhadap orang buta. Oke lah, itu hanya intermezzo. Silakan Anda mau bertanya apa? Apa ya tadi? Bentar. Marilah kita sih. Coba jelaskan gimana Yesus itu bisa dikatakan Tuhan. Karena dia Tuhan. Ya, buktinya apa gitu? Buktinya Musa mengakui dia Tuhan. Buktinya Abraham mengakui dia Tuhan. Ya, dalilnya mana maksud aku tuh? Buktinya Elia mengakui dia Tuhan. Ya, semua nabi juga mengakui kalau Allah itu Tuhan. Nabi mana yang mengakui Allah itu Tuhan? Cuma Nabi Muhammad kan? Kamu pernah dengar kisah Nabi Adam? Adam itu kenapa? Coba. Waktu dia pertama kali diciptakan, terus dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa ada nama Allah dan nama Muhammad. Di mana? Waktu itu Nabi Adam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti Muhammad sudah ada sebelum Adam? Sudah ada. Muhammad sudah ada sebelum Adam. Berarti Muhammad ini berapa ribu juta tahun itu? Sini saya jelasin ya. Iya kan? Muhammad itu namanya sudah ada karena itu belum menjadi bentuk wujud manusia. Oh, dulunya apa dia sebelum jadi manusia? Allah itu menciptakan semuanya ini dari nur. Nur itu yang mana nih? Nur cahaya, nur Rasulullah namanya, nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada dalilnya nih di Al-Quran? Di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran ya ini berarti ajaranmu ajaran sesat. Nggak ada di Quran. Ada. Saya baca di Al-Quran itu tidak pernah ada Nur Muhammad diciptakan. Ya, ada ini Nur Haliza. Gimana ya? Saya nih udah pembahasannya ke arah tauhid gitu. Jangan ke arah tauhid dulu. Quran aja nggak ada menjelaskan gitu. Kenapa Anda menjelaskan yang tidak dituliskan di dalam Quran? Ada. Tapi saya lupa ayatnya. Kalau Muhammad ini sudah ada sebelum Adam, Muhammad ini apa? Nur. Ada Ya, apa? saya tahu Nur. Berarti lampu saya ini juga namanya Nur. Karena lampu saya ini juga cahaya. Tuh, saya tunjukkan satu lagi Nur saya ya. Ini Nur. Cahaya. Nur. Tapi ini nggak tahu namanya Muhammad atau tidak, tapi dia si Nur. Nur. Mungkin namanya Nur Mukidi. Gimana? Jadi sebenarnya Muhammad ini Nur atau apa? Saya jelasin ya pelan-pelan ya. Baik. Makhluk pertama kali diciptakan itu apa? Apa ya? Langit dan bumi? Makhluk, ada paham nggak makhluk? Loh, langit dan bumi itu makhluk. Memangnya langit dan bumi itu Allah? Semua yang di dunia ini secara Islam cuman ada holik dan makhluk. Ini aja makhluk biar lu tahu. Katanya lu udah tauhid. Lu belum belajar tauhid berarti. Saya udah belajar tauhid. Ini tidak mungkin pencipta, ini nggak mungkin holik. Ini pasti makhluk. Jadi kalau saya katakan makhluk yang pertama diciptakan itu adalah langit dan bumi, kok kamu kaget? Ini pencipta atau makhluk? Ini pencipta atau makhluk? Jawab. Apa? Ini pencipta atau makhluk ini? Ini kacamata saya nih. Ini makhluk. Gimana sih? Ini makhluk. Saya tanya, ini apa? Kacamata ini apa? Makhluk. Jadi kalau saya bilang langit dan bumi, kok kaget? Masih langit dan bumi makhluk? Ya makhluk lah. Langit dan bumi itu makhluk. Emang langit dan bumi itu makhluk. Tapi yang saya tanya itu makhluk yang pertama kali diciptakan. Langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu yang pertama sekali diciptakan, langit dan bumi itu makhluk. Kok kaget? Katanya kok udah belajar tauhid, saya udah belajar makrifat. Gimana sih kau? Aduh. Langit dan bumi itu makhluk atau holik? Gini ya. Kalau Anda tadi mengatakan kamu sudah belajar makrifat, saya tanya ya. Loh kok kamu mana nanya saya?
Kok Di kalau dalam- makan Ya, Anda tadi kan mengatakan saya sudah pernah belajar ma'rifat. Coba saya tanya, Anda paham nggak makna hadis ini? Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. apa tuh? Lah katanya Anda belajar. Saya nggak belajar bahasa Arab, saya belajar makrifat kok. Saya bilang belajar makrifat, bukan saya belajar bahasa Ada Arab. bahasa Arabnya. Siapa yang bilang saya belajar bahasa Arab? Makanya saya tanya apa tuh artinya? Oke, Anda tidak paham artinya. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kau udah kenal dirimu? Anda tadi mengatakan saya sudah belajar ma'rifat. Coba Ya jelaskan. saya sudah mengenal diri saya. Saya tanya balik, kamu sudah mengenal dirimu enggak? Gimana Anda bisa mengatakan Anda mengenal diri Anda? Coba jelaskan. Lu saya kenal lah, saya umur. Saya punya pikiran, saya punya roh, saya punya cita-cita. Saya menuhankan Yesus, saya kenal diri saya. Kamu yang nggak kenal dirimu. Saya kenal diri saya, makanya saya bilang saya sudah mengenal makrifat. Kamu sudah mengenal makrifat belum? Gini ya, kalau Anda mengatakan saya mengenal Tuhan saya mengenal Yesus, saya mengenal diri saya. Emangnya Yesus Tuhan kau? Gini ya, Anda itu berarti belum mengenal itu tuh namanya. Loh, saya mengenal Tuhan Yesus. Kamu mengenal Allah nggak? Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus Anda, Kamu mengapa mengenal Anda Allah nggak? mengatakan saya, aduh, Saya benar-benar mengenal Tuhan Yesus, makanya saya sudah belajar makrifat. Saya Oke. sudah mengenal diri saya. Anda mengatakan- Kamu yang belum mengenal Allahmu. oke, Kamu Anda sudah mengenal mengatakan, Allah? Kamu sudah mengenal Allah belum? bentar. Saya sudah kenal, nanti saya jawab. Loh, jangan nanti dong. Jawaban Anda itu, Nanti dong. Kita bicara makrifat. Sekarang saya tanya, siapa Allahmu? bentar dulu, nanti kan Anda yang tadi kan, Jangan bentar dulu dong. Jangan bentar dulu dong. Katanya Gini. kamu sudah mengenal. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, dia sudah mengenal Allah. ya nanti Kamu saya sudah mengenal jelaskan. Allah belum? Nanti saya Kalau jelaskan. kamu- Sekarang. Coba, Anda tadi mengatakan Anda kenal sama Tuhan Anda Yesus ya. Kenal. Anda kenal diri Anda? Kenal. Siapa Anda? Saya Umul. Hanya itu. Saya manusia, tadi saya sudah jelaskan. Saya punya nafas, saya punya badan, saya punya cita-cita. Saya sukanya apa? Saya mengenal Yesus. Kenapa? Kamu Berarti makanya Anda- mengenal dirimu sendiri. Berarti Anda itu belum mengenal Tuhan Anda itu tuh namanya. Kamu sudah kenal Tuhanmu. Kalau Anda mengatakan saya kenal diri saya kenal, saya punya badan, saya punya ini. Berarti Anda itu belum kenal Tuhan Anda itu. Kenal, saya tuh kenal Tuhan saya. Kamu yang nggak kenal Tuhanmu. Kalau Anda kenal, siapa yang ciptakan Anda? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ciptakan Anda, berarti Anda tidak mengakui bahwa diri Anda itu ada. Saya ada. Karena Yesus ada. Berarti Anda sama Tuhan sama berarti. Saya disamakan dengan dia. Karena dia menciptakan saya sama dengan dirinya. Berarti Yesus sama Anda itu sama berarti. Derajatnya sama-sama Betul. Tuhan gitu. Iya, betul. Saya memang diciptakan sama seperti Tuhan Yesus. Karena manusia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Berarti Anda sudah menodai ketuhanan. Tidak, saya memang Tuhan. Gini ya, saya jelaskan ya. Saya memilih. Oh, silakan jelaskan Allahmu. Kalau man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jangan diulang. Santai. Coba. Jauh apa kau mengenal Allahmu? Di dalam, Apa begitu lama? bentar. Suruh Bahasa Indonesia aja, nggak usah bahasa Arab. Itu juga nggak laku sama saya. bentar. Saya tuh lupa ini ayat Qur'annya. Ini ya bunyinya kayak gini. Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil muqaddasi tuwa. Itu tuh ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah. Ya udah bisa dijelasin. Pokoknya artinya gini. Sesungguhnya aku inilah Allah. Saya nggak nanya Allah Nanti itu dulu. berdasarkan Musa. Nanti saya Kamu jelaskan mengenali sama logika. Allahmu enggak? Ya nanti saya jelaskan ke logika sini ya. Ini ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil muqaddasi. Artinya? Sesungguhnya aku inilah Allah, kata Allah. Maka lepaskanlah kedua terompamu. Ketika Allah sedang berbicara kepada Musa. Kedua terompa itu hakikat dan makrifatnya itu. Aduh, gimana ya? Mau jelasin? Astagfirullahaladzim.
Anda nggak usah ngurusin sendalnya Musa. Maksud kedua trompa Sekarang itu, Anda kenalkan saja dengar, Allahmu. dengar. Saya nih, kata guru saya nggak boleh, cuman nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Sekarang gini Muhammad. Kalau Kata kamu mengenali dirimu ya Nabi Muhammad, dengar ya. Kalau kamu mengenali dirimu, siapa dirimu? saya tidak ada, bukan siapa-siapa saya nih. Kamu tidak ada. Tidak ada. Berarti Allahmu tidak ada. Itulah yang dikatakan Karena mengenal dirimu sama seperti mengenal Allah. Kalau kamu mengaku tidak ada, maka Allahmu tidak ada. Sudah selesai dong pembicaraan kita. Cepat. Saya katanya Anda ini belajar marifat. Loh, saya tadi sudah mengajarkan Anda. Kamu ada, saya bilang. Kenapa kamu ada? Loh, tadi saya menjelaskan dengan tegas dan jelas saya ada karena Yesus ada. Kalau Anda tidak ada, berarti Allah tidak ada. Sesuai dengan kamu mengenal dirimu sama seperti kamu juga mengenal Allahmu. Makanya kamu berhati-hati dalam bernarasi. Guru mau panggil sini. Siapa Ustaz? Ya. Anda ini belajar berarti. Nah, kamu saja tidak bisa mempelajari apa yang sudah kamu nyatakan. Kata kamu dengan logika. Kalau kamu sama seperti kamu mengenal Allah, jika kamu tidak ada, maka juga Allahmu tidak ada. Logika dong. Logika kan? Karena Allah itu tidak mau disamakan sama makhluknya. Anda ini paham tidak? Kalau Allah tidak mau disamakan, sebentar. Kalau Allah tidak mau disamakan dengan makhluknya, kenapa dia sudah sama seperti makhluknya? Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu? Allah mau beranak nggak? Tidak. Kenapa sama dengan batu tidak beranak? Batu itu Selesai. Dia sudah sama dengan pencipta sama dengan ciptaannya. Makanya saya tidak pernah menyalahkan ketika saya mengatakan Yesus itu menciptakan saya sesuai dengan gambarnya. Kenapa Allahmu yang tidak mau disamakan dengan makhluknya? Dia sudah sama seperti Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu nama atau tidak? Allah itu nama. Kamu punya nama tidak? Tidak. Kamu tidak punya nama? Tidak. Jangan menipu dirimu sendiri karena kamu sudah sama seperti Tuhanmu yang nama. Saya ini tidak punya nama. Tetapi saya Lalu Muhammad Al-Fatih ini siapa? Sekarang saya tanya, Muhammad Al-Fatih diberi nama untuk mengetahui bahwa saya itu Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? Muhammad Al-Fatih ini nama atau tidak? gini ya, saya Udahlah, kamu udah terlalu malu. Jangan coba-coba menggunakan logika dengan saya, karena saya juga berlogika. Kok tidak lihat jidatku ini? Sangat berlogika ini. Kenapa cepat sekali? Kamu bahkan belum Rifat, kalau kamu juga belum belajar makrifat. Ya, saudara, di dalam Lukas 23 ayat 46 dengan jelas dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, jadi saudara, ayat ini sangat jelas ya, mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mencabut nyawa Yesus. Tapi Yesus sendirilah yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya, jadi pertanyaan Bapak Islam tadi sudah terjawab lunas ya oleh ayat ini ya. Jadi di dalam kekristenan itu tidak ada konsep cabut-mencabut, saudara. Seperti di agama sebelah ya. Tuhan kami itu Tuhan yang menghidupkan, bukan mematikan ya. Jadi inilah kelebihan agama kami, Kristen ya. Sangat berbeda dengan agama lain. Kematian Yesus di kayu salib merupakan peristiwa dalam sejarah iman dan inti dari iman kekristenan. Ini merupakan bukti kasih Allah yang begitu besar bagi manusia dan menjadi kunci bagi keselamatan manusia, keselamatan kita. Di dalam Alkitab, dosa digambarkan sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah dan mengakibatkan pemisah antara manusia dengan Allah. Kematian Yesus di kayu salib merupakan pengorbanan yang menebus manusia dari dosa. Ia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, yaitu kematian, karena dosa-dosa kita. Kematian Yesus sebagai jalan menuju perdamaian dengan Allah, saudara ya. Dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Jadi melalui kematiannya, Yesus menjembatani jurang pemisah itu dan membuka jalan bagi manusia untuk berdamai kembali dengan Allah.
Alkitab mengejarkan bahwa dosa membawa kutukan, yaitu kematian fisik dan rohani. Yesus membebaskan manusia dari kutukan dosa dan membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kematian Yesus di kayu salib merupakan bukti nyata kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Ia rela mati untuk menyelamatkan kita. Meskipun kita tidak layak menerimanya, teman-teman, ya. Ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kesimpulannya, saudara, kematian Yesus di kayu salib merupakan peristiwa yang sangat mendalam dan penuh makna. Ia menjadi dasar bagi keselamatan manusia, membuka jalan bagi perdamaian dengan Allah, dan membebaskan kita dari kutukan dosa, dan menjadi bukti kasih Allah yang besar. Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Ya, jadi saudara Islam yang bertanya tadi, semoga lewat video ini saudara bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, tidak ada jalan lain, saudara. Kalau Anda ikut jalan lain, sudah pasti Anda nyasar. Ya, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Yaitu surga. Tuhan Yesus memberkati.